Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 8 yang saya sayangi, masih semangat? Oke, setelah kita belajar tentang cara penggambaran watak tokoh, hari ini kita akan melanjutkan pada unsur pembangun buku fiksi yang lain, yaitu penggunaan bahasa. Dalam bahasa fiksi ada yang disebut dengan majas. Apa itu majas? Ada berapa majas? Dan apa saja contohnya? Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Pengertian majas. Majas atau yang kita kenal dengan gaya bahasa adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain atau kiasan. Ya, ada yang mengatakan majas itu gaya bahasa, tapi secara lengkap majas itu cara melukiskan sesuatu dengan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Selanjutnya, fungsi majas. Majas dalam teks fiksi itu fungsinya adalah menghidupkan suasana supaya lebih indah dan berbeda dari biasanya. Jadi dalam teks fiksi itu, dalam teks cerita atau puisi, biasanya ada kalimat bermajas yang fungsinya untuk menghidupkan suasana. Jadi suasananya lebih indah, kalimatnya lebih indah dan berbeda dengan teks non fiksi. Kita mulai dari majas yang pertama. Sebetulnya ada dua jenis majas, yaitu majas perbandingan dan majas pertentangan. Kita mulai dari yang perbandingan dulu, yaitu majas simile. Apa itu majas simile? Majas simile merupakan pengungkapan dengan menggunakan perbandingan dan dinyatakan dengan kata seperti bagaikan, bagai, bak. Jadi ciri-cirinya ada kata yang bercetak miring ini, ya. Kita lihat ke contoh supaya lebih jelas. Wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Ada kata bagaikan di sini yang menyamakan wajah dengan bulan purnama, ya, sehingga majas ini disebut majas simile. Di sini kata bagaikan juga bisa diganti dengan bak, seperti, ya, atau seumpama. Yang kedua, majas metafora. Majas metafora merupakan pengungkapan berupa perbandingan satu hal dengan hal lain dengan menghilangkan kata-kata bak, bagaikan, seperti. Jika dalam majas simile tadi harus ada kata ini yang bercetak miring, maka dalam metafora ini sama-sama membandingkan sesuatu tetapi tidak ada kata-kata ini, ya. Dan di sini ada unsur simbol atau lambang yang memiliki makna tertentu. Kita lihat dalam contoh. Generasi muda adalah tulang punggung negara. Kata tulang punggung di sini sesuatu yang menjadi pokok kekuatan. Kalimat ini maksudnya generasi muda adalah pokok kekuatan sebuah negara. Jika generasi mudanya baik, maka negaranya juga akan kuat. Selanjutnya, majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan pengungkapan dengan menjadikan benda mati atau tidak bernyawa sebagai manusia. Jadi, di sini kata kuncinya person atau orang, manusia. Jadi, benda mati atau yang tidak bernyawa itu dianggap seperti manusia. Kita lihat dalam contoh kalimat. Lampu-lampu penduduk di pinggir jalan berlarian ke belakang. Ada kata lampu yang merupakan benda mati atau tidak bernyawa, dan kata yang bercetak miring yaitu berlarian, yang maksudnya ini adalah kegiatannya manusia, sehingga lampu di sini dianggap bisa berlarian seperti halnya manusia. Kalimat ini
mengandung majas personifikasi. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke majas pertentangan ya, yang bertentangan. Majas yang pertama yaitu ironi. Dalam kata lain yaitu menyembunyikan. Majas ironi itu pengertiannya sindiran dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan mengatakan kebalikan dari fakta tersebut. Jadi ironi itu kebalikan dari sesuatu yang nyata ya. Contohnya, sebentar saja, rasanya sebentar saja kau pergi. Maksud kata sebentar di sini bahwa kenyataannya dia telah pergi lebih dari 1 jam, sehingga untuk menyindir ini digunakan kata sebentar. Padahal sebetulnya perginya lama ya, tapi disindir dengan kata sebentar saja kau pergi. Majas selanjutnya yaitu majas hiperbola. Di sini ada kata hiper yang artinya hiper di sini maksudnya adalah melebih-lebihkan sesuatu ya, berlebih-lebihan. Jadi pengertian secara lengkap yaitu majas hiperbola yaitu pengungkapan dengan melebih-lebihkan kenyataan sehingga kenyataan itu menjadi tidak masuk akal. Jadi ada unsur melebih-lebihkan sehingga tidak bernalar ya, tidak masuk akal oleh akal manusia. Contohnya, air matanya terkuras habis karena terharu membaca novel Siti Nurbaya. Ada kata yang dicetak miring yaitu terkuras habis. Jadi yang terkuras habis adalah air matanya. Air mata di sini dianggap habis karena membaca novel. Padahal logikanya secara logis manusia itu air matanya tidak habis selama dia masih bernyawa ya. Jadi di sini terkuras habis air matanya tidak logis dan dianggap berlebih-lebihan. Selanjutnya majas litotes. Majas litotes merupakan ungkapan berupa mengecilkan fakta dengan tujuan untuk merendahkan diri. Kalau tadi melebih-lebihkan, tapi ini untuk merendahkan diri ya. Sebagai contoh, mampirlah ke gubuk saya yang sangat kecil ini. Di sini ada kata gubuk yang dalam pandangan kita gubuk adalah sesuatu yang jelek ya, yang kurang bagus ya, sehingga menjadi pilihan kata. Padahal ini rumahnya itu mewah dan luas, tetapi dia menggunakan kata gubuk supaya merendahkan diri sehingga tidak terkesan sombong ya. Yang terakhir adalah majas eufemisme. Ada yang mengatakan majas untuk memperhalus. Pengertiannya, majas eufemisme merupakan pengungkapan dengan cara menggantikan kata-kata yang dipandang tabu atau kasar dengan kata yang lebih pantas atau halus. Ya, ini memperhalus sesuatu. Kalau tadi untuk merendahkan ya, ini untuk memperhalus. Sebagai contoh, maaf Pak, saya minta izin ke belakang. Ke belakang di sini maksudnya dia ke belakang untuk membuang air kecil atau besar ke toilet, sehingga di sini kata ke belakang menjadi lebih halus, menjadi lebih sopan ya. Di sini digunakan unsur kesopanan. Lebih baik menggunakan kata ke belakang daripada menggunakan kata ke toilet. Demikian penjelasan tentang majas dan contoh majas. Nanti kita terapkan pada buku fiksi yang kita baca. Terima kasih, selamat belajar, selamat bermajas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.